Annyeonghaseyo sobat-sobat terus sekalian, jumpa lagi dengan gue Mbak Sendiri, dan kali ini gue ada di Namsan Park, tepatnya di Taman Lansia ya. Dan kali ini gue lagi ngepulang. Memang ternyata itu banyak orang yang tipenya tuh outgoing, jadi mereka tuh mengharapkan kuliah itu nggak cuma duduk di meja, nggak cuma duduk di depan komputer, tapi ada banyak field tripnya, banyak pekerjaan lapangannya, atau mungkin banyak jalan-jalannya. Biar cocok lah sama topik kali ini, gue bakal bahas nih jurusan yang cukup unik, yaitu jurusan yang paling sering jalan-jalan atau yang sering ngepulang. Ini cocok buat kalian yang orangnya outgoing dan pengen dapat kerjaan yang kira-kira juga sering ngepulang gitu ya. Oke, buat kalian yang merasa konten macam ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like dulu videonya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bisa bermanfaat buat teman kalian atau kalian sendiri, itu kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga buat kalian yang cocok dengan konten macam ini, konten edukasi pendidikan tinggi, kalian bisa subscribe channel ini ya. Memang berada di jurusan ini nggak menjamin kalian akan menjadi orang lapangan, tapi kenyataannya sih melakukan traveling atau field trip itu memang menyenangkan buat beberapa orang yang khususnya yang outgoing, tidak harus ekstrovert. Konsekuensinya harus dipikirkan bahwa traveling atau field trip itu biaya sendiri ya. Jadi yang pertama adalah jurusan antropologi dan juga sosiologi. Karena kemiripan dua jurusan ini, biarpun memang beda, ini gue jadikan satu. Jadi ilmu ini intinya mempelajari struktur sosial, budaya manusia, interaksi antar suatu kelompok, suatu kumpulan manusia. Jadi memang kedua jurusan ini perlu melakukan interaksi langsung kepada masyarakat, orang, atau intinya suatu budaya yang ingin mereka teliti. Sehingga nggak bisa kalau teman-teman yang pengen masuk ke jurusan ini itu hanya duduk saja di depan komputer, mengolah data yang ada, mengolah literatur. Itu nggak bisa, karena akhirnya teman-teman juga harus melakukan survei, bahkan masuk ke dalam budayanya tersebut, hidup bersama masyarakatnya juga. Sehingga teman-teman yang istilahnya untuk KKN aja udah males, akan kesulitan kalau masuk ke jurusan ini, karena biasanya budaya yang diteliti pun lingkupnya bukan budaya perkotaan. Ada sih memang lingkup antropologi perkotaan atau sosiologi perkotaan, tapi ruang pergerakannya tidak seluas yang pedesaan atau mungkin yang budaya-budaya yang tertinggal atau budaya-budaya leluhur. Jadi teman-teman nanti ketika kerjanya pun, teman-teman yang masuk sesuai bidangnya, yaitu jadi peneliti sosiologi atau antropologi, biasanya ya akan melakukan banyak survei ke daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Jadi memang ini merupakan tantangan tersendiri, tapi menjadi suatu hal yang disukai oleh beberapa atau bahkan banyak orang. Selanjutnya ada jurusan geografi, di mana jurusan geografi ini mempelajari suatu tempat dan hubungan sosial dengan masyarakat atau orang-orang yang tinggal di situ. Ini sebenarnya mirip sama penelitian yang dilakukan oleh sosiolog atau antropolog tadi, di mana teman-teman akan masuk ke suatu wilayah yang istilahnya baru, jauh dari daerah yang sudah terpetakan dengan baik. Jadi petanya peta geografi fisik, peta geografi sosial itu ya harus didatangi langsung, khususnya sosial ya, untuk bisa teman-teman tahu dari apa yang terjadi di sana. Khususnya kalau bicara geografi fisik itu ya arahnya itu ke daerah-daerah misalnya ke hutan atau mungkin ke pegunungan, lembah, hal-hal seperti itu menjadi makanan sehari-hari untuk para peneliti geografi. Ini pun nggak akan jauh ketika mereka kuliah seperti itu. Nanti kalau kerjanya sesuai dengan jurusannya geografer atau istilahnya peneliti geografi, ya kerjanya akan banyak melakukan trip atau survei atau penelitian di luar ruangan yang mengharuskan mereka untuk traveling. Dan travelingnya pun bukan daerah-daerah yang perkotaan gitu ya. Jadi memang harus dipikirkan kalau teman-teman ingin ke sini, karena banyak yang emang suka mencintai alam sehingga suka banget untuk aktivitas seperti itu ya. Selanjutnya ada ilmu lingkungan. Jadi ini studi tentang bagaimana manusia itu melakukan interaksi dengan lingkungan mereka. Lingkungan itu nggak cuma lingkungan hidup, tapi memang fokus dari ilmu lingkungan ini banyaknya di lingkungan hidup ya. Mereka mempelajari bagaimana ada itu polusi, perubahan iklim, sampai yang memperbaiki habitat yang sudah rusak, misalnya restorasi dari habitat. Jadi memang mirip sama yang dua tadi sebelumnya, khususnya yang geografi, di mana ilmu lingkungan ini akan lebih sering ke alam ya, di mana sebagai orang lingkungan itu ya harus akrab dengan lingkungan hidup, sehingga penelitian lapangan itu udah jadi makanan sehari-hari buat orang ilmu lingkungan. Itu nanti kalau teman-teman bekerja menjadi ahli lingkungan pun ya juga seperti itu. Bahkan untuk pekerjaannya pun posisinya itu nggak survei, tapi biasanya mereka ditempatkan ke site-site, di mana disitulah mereka akan bekerja dari hari ke hari, dan biasanya mereka itu kerja di daerah yang perlu melakukan pengelolaan limbah atau pengelolaan habitat lingkungan hidup. Jadi yang model-model seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang akan kerja di perkotaan, tapi mayoritas tidak akan seperti itu. Selanjutnya itu geologi dan geofisika. Ini ilmu kebumian yang benar-benar sains ya, fisika tentang kebumian, dan juga ilmu yang mempelajari tentang bebatuan atau struktur bumi. Jadi memang geologi, geofisika itu biasanya banyak pekerjaannya itu langsung ke tempat di mana proses sesuatu yang mereka teliti itu terjadi gitu. Jadi misalnya kalau orang geofisika
mengiyakan ya di site-nya, atau mungkin geofisika untuk gunung berapi ya mereka main ke gunung berapi. Geologi juga nggak beda jauh ya, mereka akan datang ke site-nya itu ya untuk misalnya ke site perminyakan juga, melihat struktur bebatuan di suatu daerah. Jadi memang jurusan-jurusan ini itu akan lebih sering melakukan field trip atau istilahnya survei lapangan untuk mendapatkan sampel atau melakukan monitor pergerakan fenomena kebumian. Hal-hal yang seperti itu membutuhkan waktu dan juga selera ya. Kalau teman-teman yang emang nggak terlalu suka ada di dalam ruangan lama-lama ya pekerjaan seperti ini cocok. Tapi kalau tipe-tipenya itu suka on desk atau desain atau hal-hal yang fokus di pengolahan data doang, dengan teknologi pun juga data sudah banyak. Kecuali teman-teman yang benar-benar peneliti itu ya memang mau nggak mau harus sering ke lapangan, sering ke site. Mungkin kalau yang bidang keteknikan itu bisa aja mengambil jalur lain sehingga mereka nggak harus ke site kalau emang nggak begitu selera dengan pekerjaan seperti ini. Selanjutnya adalah kehutanan, di mana kehutanan ini ya ilmu tentang kehutanan dari proses pengelolaan, konservasi sampai pemulihan hutan ya. Sesuai namanya, program ini bakal membuat kalian yang masuk di sini itu sering masuk ke daerah hutan, khususnya yang sifatnya hutan lindung, hutan cagar alam atau hutan budidaya. Biarpun ada beberapa dan mungkin malah banyak yang masuk ke hutan budidaya, misalnya terjadi perhutani sehingga daerahnya lebih terkontrol. Tapi intinya sih kebanyakan orang kehutanan itu bahkan nggak cuma field trip, tapi penempatan atau mereka bekerja sehari-hari itu nggak jauh-jauh dari hutan, karena hutan itu pun nggak cocok untuk semua orang, tapi ada beberapa orang yang memang suka hidup dekat dengan alam, sehingga memang jurusan ini itu hanya untuk yang selera dan benar-benar cinta dengan hutan. Banyak juga yang memang orang zaman dulu kuliah kehutanan sekedar bisa jadi insinyur, setelah itu kerjanya di bank, itu biasa karena mungkin mereka nggak terlalu cocok dengan selama mereka kuliah seperti apa. Tapi intinya kalau kehutanan kuliah seperti itu, kalau kerja sesuai jalur juga akan dekat sama hutan ya tempat kerjanya. Selanjutnya ada jurusan komunikasi, khususnya di jurnalisme. Jurnalisme atau jurnalistik itu mencetak para jurnalis-jurnalis yang memang itu harus sering bepergian untuk meliput berita, khususnya ke daerah-daerah yang memang ada kejadian di situ sehingga perlu diliput. Dan memang yang namanya jurnalis ini itu mencari yang namanya berita. Bahasa Inggrisnya berita itu kan news. News itu adalah kebaruan ya. Mungkin ada yang menyatakan sebagai novelty, tapi intinya news itu ya mencari sesuatu yang selalu baru. Jadi teman-teman yang bergerak sebagai jurnalis itu harus ringan dan harus sering bepergian, dan memang itulah pekerjaan mereka sehari-hari. Bahkan mungkin mereka itu ada yang nggak sering duduk di kantor, nggak sering duduk di depan laptop, itu mungkin hanya setengah dari seminggu lah mereka kerja di kantor, setengahnya mencari berita. Biasanya hanya udah senior aja lah jurnalis yang lebih banyak duduk di kantor, tapi sih kebanyakan memang jurnalis itu lebih sering ada di lapangan. Biarpun sekarang bisa dilakukan dengan video conference atau berbagai macam metode digital, tapi banyak juga jurnalis yang harus meliput subjek-subjek yang masih tradisional, yang di situ nggak ada internet, harus bepergian jauh, misalnya daerah-daerah kawasan timur. Bagi sebagian orang itu hal yang sangat menarik, bisa menjelajah. Intinya teman-teman yang masuk ke bidang jurnalistik ini harus outgoing ya. Selanjutnya adalah fotografi. Jadi memang jurusan fotografi ini ada ya, sifatnya vokasi atau mungkin kesarjananya juga ada, di mana mereka dicetak untuk menjadi fotografer. Biarpun emang fotografer itu nggak selalu di alam, tapi kalau fotografer yang untuk kelasnya yang sampai terdidik oleh pendidikan tinggi seperti ini biasanya fotografer yang memang nggak sungkan untuk mencari pemandangan atau foto untuk dia ambil, sampai harus merogoh koceknya dalam untuk pergi jauh, traveling untuk mendapatkan gambar dan subjek yang benar-benar mereka inginkan. Bisa aja ini pemandangan alam atau mungkin ada peristiwa tertentu yang memang harus diliput di situ. Banyak juga di antara mereka itu yang olah fotografer terus bikin film dokumenter, di mana film dokumenter itu juga nggak mungkin dong kalau cuman suaranya dia sendiri dan ngambil foto-foto atau video dari internet. Tentu saja mereka harus interview sebagai jurnalis dan mengambil video-video yang sesuai dengan standar mereka, yang itu pun harus dilakukan dengan bepergian. Jadi kalau teman-teman yang punya bakat di editing atau mungkin pembuatan gambar itu nggak sama dengan fotografer, karena fotografer itu harus keluar, sedangkan orang multimedia itu nggak harus ya, tidak ada perbedaan di situ. Selanjutnya adalah jurusan pariwisata dan perhotelan. Jadi memang jurusan pariwisata dan perhotelan sesuai namanya mereka terikat pada satu industri atau satu tempat kerja, yaitu pariwisata dan juga hotel, di mana mereka tuh mempelajari tentang manajemen fasilitas pariwisata, perhotelan, sampai event management, di mana teman-teman untuk mempelajari ini atau mendapatkan suatu hal yang baru, mendapatkan praktek-praktek ilmu yang baru ya, teman-teman harus datang ke acara tersebut, harus rasakan hal itu secara langsung. Misalnya pengen tahu bagaimana hotel bintang 5 dikelola ya, mereka harus survei ke sana, atau bahkan mungkin harus kerja dulu di sana supaya tahu. Jadi memang hal-hal seperti itu sering membutuhkan mahasiswanya untuk melakukan mobilisasi, pindah lokasi, survei ke sana kemari, traveling ke sana kemari. Memang lebih menarik ya bepergiannya atau pindah lokasinya itu ya ke
daerah-daerah yang memang amusement atau membuat senang orang yang datang ke sana. Jadi memang biarpun nggak selamanya seperti itu, tapi kebanyakan khususnya waktu kuliah mereka itu akan sering untuk pergi atau studi tour lah untuk mempelajari suatu daerah, mempelajari suatu pariwisata, mempelajari satu fasilitas untuk mendapatkan ilmu di situ. Selanjutnya ada ilmu kelautan dan ilmu perikanan. Jadi ini studinya itu sesuai namanya itu sangat melibatkan ekosistem kelautan, ekosistem perikanan, di mana selain perikanan budidaya, semuanya itu biasanya jauh dari kekotaan, di mana mereka itu beberapa kali akan harus melakukan penelitian di laut, di pinggir pantai. Itu pun juga dari yang gua tahu dari temen gua, buat jurusan ini tuh orang-orangnya harus bisa renang, khususnya yang kelautan. Mereka bahkan dilepas di tengah laut, karena memang hidup mereka tuh ya setelah nanti lulus ya kerjanya akan nggak jauh-jauh dari laut, kalau memang sesuai dengan jurusan mereka kerja ya. Selain itu juga orang-orang yang nanti lulus ya di bidang perikanan nanti juga kalau isi peneliti itu ya mereka harus ke daerah-daerah di mana ikannya itu ikan yang eksotis atau ikan langka, dan itu pun nggak sesimpel itu. Ada bisa kita temui di tengah kota, kalau tadi bilang langka ya berarti daerahnya ada jauh. Kedua jurusan ini tuh tergolong keras dan mengharuskan mahasiswa itu menjadi kuat karena memang harus menyatu dengan alam, khususnya laut dan air ya. Selanjutnya ada jurusan hubungan internasional, di mana jurusan hubungan internasional itu sih sebenarnya lebih ke mempelajari dinamika politik suatu daerah, suatu aliansi, suatu tensi global, kondisi global. Karena itu sifatnya interdisipliner. Biasanya sih hubungan internasional itu ada fokusnya kebijakan atau studi ke daerah mana, yang itu seringkali biasanya dilakukan langsung pergi ke negara tersebut. Ya teman-teman yang mempelajari studi Amerika atau studi Asia Tengah, mungkin dalam masa studinya itu mungkin 2 kali 3 kali ke negara itu untuk melakukan studi, menilai kondisi politiknya, melakukan survei terhadap warga-warganya atau mungkin resource person yang ada di sana. Sehingga memang ini tuh mirip seperti seorang jurnalis politik tapi lingkupnya antar negara. Jadi memang kalau gue suka ngomong jurusan hubungan internasional itu komunikasi lapis emas atau gold coated yang lebih mahal. Lulusannya itu kalau ngomong hubungan internasional pasti pengen jadi diplomat, tapi tentu saja nggak semudah itu, mungkin cuma 2-3% yang jadi diplomat, sehingga banyak yang akan bekerja di NGO, peneliti, atau bahkan perusahaan biasa di bagian PR atau international relation. Tapi sih itu nggak sebanyak itu. Kalaupun yang lolos kerja sesuai dengan jurusan mereka ya akan sering traveling juga, akan sering melakukan kajian antar negara juga. Tapi kalau enggak ya seperti biasa aja. Tapi sih intinya jalur mereka yang inline itu ya akan membuat mereka sering bepergian khususnya untuk fokus region mana yang mereka studi atau mereka pegang. Oke, jadi kurang lebih itu list dari gua. Kalau masih ada pertanyaan atau ada usul silahkan tulis aja di kolom komentar. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like video ini, dan buat kalian yang merasa videonya bisa digunakan buat teman kalian, buat ke kalian bisa share videonya. Jangan lupa subscribe channel ini. Kalau kalian merasa videonya offensive, nggak berguna, pengen dislike, monggo silahkan dislike aja. Kurang lebih itu dari gua, dan see you in the next video. Bye bye.